Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita adalah tentang keutamaan beristighfar. Apa itu? Keutamaan beristighfar, meminta ampun. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah kita angkat tema ini? Karena subhanallah, ini bulan-bulan sejak akhir tahun hingga awal tahun musibah belum lagi terhenti. Musibah bahkan datang bertubi-tubi. Di mana saja, di belahan penjuru negeri kita khususnya. Nah, saya ingin jamaah, saya dan Anda semua merenungkan beberapa panduan ayat, kemudian panduan hadisun Nabi, yaitu sesuatu informasi yang dinisbatkan kepada baginda Nabi berkenaan dengan perkara yang Allah dan Rasulnya beritahukan bisa menangkal apa? Menangkal turunnya bencana dan musibah tersebut. Nah, ini yang perlu kita dengarkan dari Al-Quran dan dari baginda Nabi. Kenapa? Kalau saja musibah itu terjadi di belahan penjuru negeri, bukan di kampung kita, bukan di negeri kita, tidak mustahil itu juga bisa turun, bisa tertimpa di tempat yang saat ini kita sedang duduk di atasnya. Bisa nggak begitu? Bisa, nggak ada yang mustahil. Oh, Gandaria jauh dari pantai. Oh, Gandaria jauh dari gunung, ya kan? Gandaria jauh dari gunung berapi. Gandaria jauh dari apa? Laut. Kita yakin nggak bakal kena bencana. Jangan begitu. Ini semua kalau Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah untuk terjadi. Kenapa? Yang perlu kita ingat, ahlan wasahlan Ustaz Riani. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari, apa itu? Satu hal, bahwa kita tidak boleh lupa yang namanya gunung, yang namanya air, yang namanya lautan, yang namanya udara, yang namanya lahar, itu semua makhluknya Allah. Apa itu? Makhluknya Allah. Maka mereka akan mengalir, mereka akan bekerja, akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka saat ini gunung, lautan, daratan, pohonan, udara, setiap saat nih, di saat ini hingga kapanpun apa kerjanya? Bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Arti bertasbih apa? Mensucikan, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini makhluk yang perannya tidak sebanyak kita dalam kebebasan berekspresi. Manusia Allah berikan kelengkapan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Cuma sayang manusia ini makhluk Allah yang paling lengkap, Allah berikan anugerah, ini mudah menzalimi dirinya dan mudah menzalimi makhluk Allah di sekitarnya, sehingga makhluk Allah yang bertasbih itu akhirnya pun terganggu, sistem keharmoniannya rusak, akhirnya makhluk Allah ini pun terpaksa mengikuti kehendak Allah untuk apa? Untuk melakukan perintahnya. Karena semua sudah berlaku secara sistematis. Sistem nilai keseimbangan itu sudah Allah tentukan. Wa ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah siapkan segala macam aturan dengan hitungannya masing-masing. Nah, kalau sudah nggak seimbang, maka akan terjadi kerusakan. Ini yang perlu. Nah, di antara pencegah, pelindung, penahan kemurkaan alam
bahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, adalah istighfar, yaitu apa? Memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayo sebelum kita baca hadis tentang keutamaan beristighfar, saya ingin Anda merenungkan beberapa ayat. Yang pertama dari Quran surah Ali Imran ayat 14 hingga 17 dan 3 ayat saja, dan kemudian suratul Anfal ayat ke-33, suratul Nisa ayat 110 dan suratul Anfal ayat 33. Saya bacakan, kalau jamaah punya handphone bisa dibuka. Intinya saya akan sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين bil ashar. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia diberikan rasa indah. Rasa indah dijadikan oleh Allah bagi manusia ini rasa indah. Untuk apa? Hubbus syahawat, menyukai yang namanya syahwat, an-nafsiyah wal jinsiyah, menyenangi segala keinginan dirinya, baik dalam sisi kehidupan dunia, hubungan biologis dan lain sebagainya. Allah tanamkan rasa indah. Begitupun apalagi minan nisa, seneng yang namanya terasa indah kalau di hadapan wanita. Wanita pun begitu di hadapan laki-laki. Wal banin, terasa indah kalau ada anak-anak di sekitar kita. Wal qanatir, harta-harta, perhiasan. Al muqantarah, yang bertumpuk-tumpuk. Minaz zahab, dari emas. Wal fiddah, dari perak. Ya, jadi senang sekali manusia ini. Yang namanya apa? Numpuk-numpukin harta, perhiasan. Apalagi wal khailil musawwamah, kendaraan yang bagus. Ya, kendaraan yang bagus. Semua orang kepengen punya kendaraan bagus. Seneng kalau naik mobil bagus. Kalaupun nggak punya, tapi kalau naik mobil bagus nyicipin, seneng rasanya. Subhanallah. Nggak punya Alphard kita, diajak orang naik mobil Alphard, rasanya enak begitu. Betul dong? Betul? Begitu nggak? Apalagi wal an'am, punya banyak binatang peliharaan, ternak yang banyak, senang rasanya. Hubbus syahawat, zuyyina linnas. Wal harth, punya kebun, punya taman, indah rasanya bagi manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dari perhiasan kehidupan dunia. Arti mata itu kesenangan sementara dan bikin bosan. Ya, yang namanya kenikmatan dunia itu nggak ada yang
akan nikmatnya abadi, senang abadi ada. Ada waktunya orang bosan, sekalipun dia punya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan sesungguhnya Allah lah dan apa yang ada di sisi Allah itu sebaik-baik tempat kita kembali. Agar kita belajar nih, punya pola pikir pandang yang jauh melewati batas angan-angan dunia. Apapun kemewahan dunia yang kita rasakan, yang kita nikmati dan kita miliki sekalipun, kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada yang lebih baik dari itu semua. Allah beritahukan. Nah sekarang bagaimana? Allah beritahukan, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Kata Allah, katakan wahai Rasul, mau tidak aku beritahukan perkara yang lebih baik dari tadi itu semua. Dari punya istri cantik, punya harta yang menumpuk, punya kendaraan yang bagus, punya perkebunan, punya peternakan. Kata Allah, mau enggak? Ini kata Allah nih. A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, mau enggak saya kasih tahu ada yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang yang mau bertakwa. Lilladzina taqau, bagi orang yang mau bertakwa. Inda rabbihim, disiapkan di sisi Tuhan mereka. Apa itu? Bagi siapa? Bagi orang yang mau bertakwa. Biar nggak lupa ya. Takwa kemarin sudah saya jelaskan definisinya. Di antara definisi takwa yang paling indah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Apa takwa itu? An la yaraka maulaka haitsu nahaka wa an la yufqidaka haitsu amaraka. Takwa itu apa? Dua perkara. Definisinya dua. Yang pertama, jangan sampai Allah melihat diri kita. An la yaraka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kita berada di tempat, di waktu Allah melarang kita ada di situ dan melakukan hal itu. Saya ulang, jangan sampai lupa nih definisi takwa. Takwa itu apa? Jangan sampai Allah melihat kita berada di tempat, berada di waktu Allah Jalla wa'ala melarang kita berada di situ dan melakukan hal itu. Boleh paham ini? Simpel tidak definisinya, Bang Ridho? Bang Feven? Simpel definisinya, Pak Haji? Mudah? Pak Mukhlis? Simpel, takwa nih. Yang kedua, wa an la yufqidaka haitsu amaraka. Jangan sampai Allah kehilangan diri kita. Kata yang pertama, jangan sampai Allah apa? Melihat kita. Kalau yang kedua, jangan sampai Allah kehilangan kita. Jangan sampai Allah apa? Kehilangan kita di saat, di tempat Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita melakukan hal itu, ya, dan berada di situ. Itu namanya apa? Ini apa namanya itu? Takwa. Yang pertama, alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Yang kedua, wa alla yufqidaka haitsu amaraka. Baik. Nah, buat orang-orang yang mau bertakwa, apa Allah siapkan? Inda rabbihim, nanti di sisi Allah. Jannatin, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kebun-kebun yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Para ulama menjelaskan, nanti nih di kebun ini sungainya ada sungai berasal dari susu, kemudian sungai air mineralnya sangat istimewa, kemudian sungai dari madu. Allahu Akbar. Nanti inda rabbihim. Kapan? Inda rabbihim. Di sisi Allah sudah Allah siapkan. Apalagi wa azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan kita yang sudah disucikan Allah tabaraka wa taala. Ibarat kata sudah dibersihkan segala noda-noda dan kekurangannya. Ya. Waridwanun minallah. Begitupun sudah tersedia keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Dan sungguh Allah itu sangat memperhatikan, sangat melihat
hamba-hambanya yang bertakwa tadi. Siapa itu? Cirinya yang akan mendapatkan ini semua. Satu, kata Allah, alladzina yaquluna, yaitu orang-orang yang selalu melazimkan doa, yang selalu berkata, yang selalu bermohon, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ayo kita baca yuk. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Diulang. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Udah hafal belum nih? Udah hafal doanya? Kalau nanti takut lupa, nanti buka di surah apa? Ali Imran ayat 15. Apa doanya tadi? Ciri orang yang mendapatkan itu semua. Ciri orang yang mendapatkan itu semua. Nah, ada ulama menjelaskan nih. Subhanallah, ini ayat kan doa, gambaran orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga dengan segala istimewanya. Lalu apa kaitan dengan ayat di atas tadi? 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah dan seterusnya. Apa kaitannya? Pada ayat 14 tadi berbicara tentang apa? Tentang keindahan dan kenikmatan urusan dunia. Kata para ulama, ini kan janji surga dengan segala kenikmatan dan fasilitasnya bagi orang-orang yang selalu melazimkan doa ini. Orang-orang yang selalu melazimkan doa ini. Kaitan dengan ayat 14 tadi apa? Orang kalau melazimkan doa ini yang berisikan, doa ini isi 3. Yang pertama pengakuan iman, yang kedua permohonan ampun, yang ketiga minta perlindungan dari api neraka. Ini orang kalau melazimkan doa ini selama hidupnya di dunia, mengulang-ulang doa ini dalam kehidupan sehari-hari, itu tuh kenikmatan dunia tadi pun juga akan Allah berikan dengan penuh keberkahan. Paham tidak maksud ini? Paham tidak? Yang punya istri Allah kasih keberkahan, yang punya harta Allah kasih keberkahan, yang punya kebun Allah kasih keberkahan, yang punya apa tadi peternakan Allah kasih keberkahan. Jika lazimkan doa ini setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa doa tadi? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini kan istighfar nih, permohonan ampun. Yang kedua berikutnya, orang-orang yang Allah janjikan mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar dan seterusnya tadi. Mereka ini siapa? As-sabirin, yang banyak bersabar ketika ada musibah, yang banyak bersabar di hadapan ujian. Hadirin, arti sabar itu dari segi bahasa artinya satu yang keras atau puncak gunung batu yang cadas yang keras. Itu namanya sabar. Puncak tinggi, keras lagi batunya. Tuh kata-katanya apa? Asal makna kata sabar. Sabar, subur, subroh, satu makna. Artinya kesabaran itu perlu keras, perlu apa? Kesiapan, perlu kekuatan. As-sabirin was-sadiqin, orang yang jujur dalam berucap dan bersikap. Jadi as-sadiqin ini antara ucapan dengan perbuatan sesuai. Ini sadiqin. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqin, dan orang yang rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar? Waktu sahar itu jam berapa? Seperempat sampai 25 menit atau setengah jam sebelum azan subuh. Tuh, itu amalan Nabi dan amalan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau subuh tadi jam berapa? 4
18 ya? 4.18, maka paling tidak jam 4 kurang seperempat lisan kita nih, lidah kita nih udah mengucapkan apa? Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Jamaah, mau nggak saya kasih tahu amalan? Kalau Allah bilang, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Sekarang mau nggak saya kasih tahu amalan hitungan detik, tapi pahalanya triliun, miliaran, bahkan triliunan. Mau nggak? Hadirin, mau nggak nih? Ada satu amalan yang kalau kita ucapkan dalam hitungan detik, itu ganjarannya bukan hanya ratusan, ribuan, tapi miliaran, bahkan triliunan. Apa itu amalannya? Istighfar buat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Sekali itu bilangannya, pahalanya itu sebanyak bilangan orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah di seluruh penjuru dunia ini. Ada berapa Bang Ridho jumlah umat Islam di dunia? Ada berapa? Jutaan apa miliaran? Miliaran. Itu yang hidup. Kalau Anda tambahkan al-ahya'i minhum wal amwat, sebanyak bilangan orang-orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang sudah meninggal dunia dimanapun dan kapanpun. Allahu Akbar. Ringan gak ucapannya? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ada tadi 1 menit? Ada? Nggak nyampe ya? Coba hitung. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Berapa menit tadi? Ada 1 menit? Nggak nyampe, paling setengah menit. Allahu Akbar. Itu pahalanya, balasannya ampunan sebanyak bilangan umat mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka itu ucapan yang paling agung setelah kita membaca Al-Qur'anil Karim. Ayo coba, mau dibiasain nggak? Dapat ini, coba ucapin terus. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Sebentar doang. Itu paling tidak sebelum subuh dawamin. Minimal kata para ulama 70 kali minimal. Kan nggak lama 70 kali. Lama nggak coba? Lama. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Apalagi kalau dinikmatin pelan-pelan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Pak Pepen sebelum subuh tuh pakai speaker tuh baca ya di masjid, Bang Yoh ya, biar apa? Biar orang terbangun mendengar suara permohonan ampun dari kita. Allahu Akbar. Itu pahalanya berapa? Udah nggak usah dihitung lagi tuh. Begitu baca musik ya Bapak ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah sayangnya sama kita bukan main. Belum lagi nih kita masuk sekarang ke faedah istighfar. Di antaranya dalam Quran surat Nuh ayat 10. Quran Nuh ayat berapa? Ayat 10. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Istaghfiru, mintalah ampun kalian, kata Nabi Nuh, Rabbakum, pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan, utus, kirim, as-sama, langit, midrara, membawa hujan yang membawa keberkahan. Hujan turun tapi berkah, bukan banjir. Hujan turun berkah, hujan turun rahmat, bukan banjir. Hujan turun
rahmat, bukan musibah. Hujan turun, berkah, bukan bencana. Itu namanya apa? Yursilis sama alaikum midrara wa yumdibkum bi amwalin wa banin. Allah berikan imdad, Allah berikan pertolongan, Allah ulurkan tangan Allah Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala amma yasifun dalam urusan yang maha penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Amwal, harta, wa banin, anak keturunan. Nah, ulama mengatakan di sini, maksud ayat ini bagaimana? Al-Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, murid dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Beliau menjelaskan maksud ayat ini diantaranya apa? Orang kalau ingin punya urusan amwal, amwal itu enggak hanya harta finansial, enggak. Segala yang hati kita condong ingin memilikinya, segala yang hati kita ingin menguasainya, itu namanya amwal. Jabatan, pangkat, kata beliau, berbanyak istighfar, Allah akan berikan uluran tangan. Saya mau tanya, di sini jamaah ikut yang mana nih? Yang tetap presiden apa ganti presiden? Tetap presiden apa ganti presiden? Itu pilihan ya, saya bukan kampanye, itu pilihan. Nah, kalau kepengen, begitu pun yang sebaliknya. Kalau di sini ada jamaah yang kepengen tetap Jokowi 2019, ataupun sebelah sini kepengen ganti presiden Prabowo, Sandi, itu aman ayat ini. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Yumdidkum, Allah ikut turun tangan. Allah enggak punya tangan ya. Ya, subhanallah taala amma yasifun, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini bahasa kiasan. Allah turunkan tangannya, Allah ulurkan tangannya bantuan. Untuk apa? Mewujudkan keinginan. Kuncinya apa tadi? Istaghfiru rabbakum. Yang kepengen Prabowo menang, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Habis banyak istighfar, minta Allah ijabah. Wabanin, urusan anak keturunan. Apa tuh anak? Anaknya susah diatur, kepengen punya anak yang baik, atau pengen punya keturunan yang banyak. Ya, apa kuncinya? Berbanyak istighfar. Apalagi coba? Wa yaj'al lakum jannat. Wa yaj'al lakum jannat. Yang kepengen punya kebun-kebun yang indah, yang menyegarkan, yang mewah. Kepengen punya villa gak? Di Puncak, boleh. Kepengen punya villa? Apa kabar? Pengen ya? Istighfar yang banyak. Habis istighfar yang banyak, minta ya Allah saya pengen punya kebun di Puncak. Tuh. Ya. Wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan buat kita anhar, sungai-sungai yang mengalir. Kata para ulama, arti sungai mengalir, segala urusan dimudahkan laksana air sungai yang mengalir. Apa kuncinya? Istighfar. Nah, musibah, lihat surat Anfal. Suratul Anfal ayat ke-33. Allah jelaskan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang kepengen Gandaria, yang kepengen Kebayoran, yang kepengen Cipete, yang kepengen Cilandak, enggak turun bencana. Allah enggak mengazab kampung kita, enggak pengen kena musibah, maka Allah katakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan azab pada satu kaum, wa hum yastaghfirun, selama mereka berbanyak istighfar. Awas ya, kata kerjanya nih pakai fi'il mudhari, artinya apa? Kontinuitas, harus kontinu dalam beristighfar. Apalagi tadi tambahin istighfar buat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Habis itu minta hajat, Allah akan ijabahkan hajat kita. Boleh paham ini? Boleh paham? Ayo kita dawamin deh. Apa dawamnya? Dawamin istighfar. Nah, para ulama diantaranya guru-guru kami, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed, ulama di Madinah. Salah seorang ulama di Madinah. Beliau masih hidup, lahir di Bogor. Lahir di mana? Lahir di Bogor, Empang. Umur 5 tahun atau 7 tahun berangkat ke Hadramaut, belajar di Yaman. Sampai sekarang gak pulang-pulang. Tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau sekarang marja. Marja artinya apa? Referensi orang-orang. Ya, untuk bertanya, untuk minta pandangan, untuk minta tuntunan dan bimbingan. Sampai dijuluki beliau itu Asy-Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Saking alimnya tuh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed. Ahli Bogor, cuman tinggal di Madinah. Mau ke sono nengokin ziarah? Mau enggak? Dok, mau. Dok, mau enggak? Ben, mau enggak Ben? Bang Mukhlis mau nengokin.
tanggal 24 Februari, bareng saya ke sono. Ya, bareng saya ke sono tanggal 24 Februari. Ongkosnya berapa sih? Murah. Cuman 22. Cuman 22. Bukan miliar, bukan miliar, juta. Berapa hari tuh? Hah? Mau 9 hari boleh? 10 hari boleh? Ya, berapa? 9 atau 10 hari? Tanggal berapa tuh? 24 Februari. Nah ya, ini beliau mengatakan sekarang ada 4 media yang paling ampuh. Yang paling ampuh untuk menyampaikan segala hajat, menghilangkan segala gundah gulana dan perkara yang menyusahkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, dawamul qiraatil Quran. Dawamin, lazimin, deket baca, tadaburin Al-Quran. Yang kedua istighfar. Yang ketiga sholawat. Yang terakhir sedekah. Ini 4 perkara yang paling manjur. Bahkan disebutkan walaupun tanpa guru, ini 4 akan bisa membimbing kita dalam kehidupan dunia, akhirat, bahagia, selamat dunia akhirat. Apa itu tadi? Dekat, lekat, ya baca, tadaburin Al-Quran. Yang kedua istighfar, lisan kita baca, yang lain amalan, nomor 2-in. Habis Quran istighfar. Yang ketiga apa? Sholawat. Yang ketiga aplikasinya berbanyak infak dan sedekah. Itu 4 perkara yang menjamin kita bahagia, khususnya di dunia yang sekarang rupek, sumpek, ya kan ya. Kalau buka WA isinya apa? Hah? Ribut mulu. Buka Facebook isinya ngocehnya, nggak tahu juntrungannya. Betul nggak? Nah, ini 4 perkara kalau kita lazimkan, Allah akan tuntun kita walaupun kita nggak punya guru secara khusus. Paham nih kira-kira nih? Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, baik ya. Istighfar tadi ya. Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sedangkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, laulam tudnibu la dhahaballahu ta'ala bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Coba ini perhatikan, Nabi kasih tahu, demi zat yang di jiwaku ada di genggamannya, jika kalian tidak ada yang berbuat dosa, sekalipun kalian yang nggak ada apa, nggak berbuat dosa. Jadi maksudnya apa? Dosa ini memang sudah bagian dari kisi-kisi ya, apa namanya, kehidupan manusia. Jika kalian nggak berbuat dosa sekalipun, Allah akan hilangkan kalian dari muka bumi dan Allah akan kirim komunitas masyarakat baru yang datang juga berbuat dosa. Kemudian dia mereka beristighfar kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan buat mereka. Tuh. Jadi memang dosa ini gak bisa lepas dari kita. Artinya sebanyak manusia berbuat dosa, Allah siapkan sebanyak deterjen pembersih dosa. Subhanallah ini. Karena di dunia semua hidup apa? Serba sepasang. Ada dosa, ada penghapus dosa. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada susah. Ada mudah, ada berat. Ada ringan. Ya, sepasang. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja. Dunia ini semua serba sepasang. Ketika di dunia ini tempatnya banyak dosa, mata bikin dosa, telinga bikin dosa, mulut bikin dosa, Allah siapkan deterjen penghapus, pembersih noda dan dosa. Apa diantaranya? Istighfar, minta ampun pada Allah. Nah, bagaimana Rasulullah? Rasulullah sehari itu nggak kurang antara 70 hingga 100 kali minta ampun pada Allah. Ini Rasul yang Allah bersihkan dari noda dan dosa, dari maksiat. Allah sudah ampuni sekalipun bikin dosa, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa yang sudah lalu maupun yang akan datang. Lah manusia, Rasul saja sehari nggak kurang 100 kali minta ampun pada Allah sambil menangis. Manusia, Allahu Akbar. Jamaah, ada dalam sebuah riwayat, ada 3 suara yang dirindukan oleh Allah setiap malam, dan 3 suara inilah yang menjadi penolak bencana di satu negeri. 3 suara.
Suara siapa Bang Ridho? Suara siapa Pak Budi? Satu orang tua, aki-aki. Siapa sih aki-aki ini? Pak Damsik ya? Pak Damsik aki-aki bukan? Ya, yang udah tua. Tapi tengah malam dengan rasa ngilu, kakinya, sendinya sudah berat, dia bangun bersujud kepada Allah, mengucapkan takbir, membaca ayat-ayat Allah. Ini suara yang pertama yang dirindukan oleh Allah. Tua itu apa sih tua ukurannya? Kata para ulama bahasa, tua itu di atas 50. Itu udah tua namanya. Bang Komar umur berapa Bang Komar? Di bawah 50. Alhamdulillah masih muda. Pak Damsik berapa umurnya? 45? Ini yang model begini-gini nih, penolak bala. Jangan kira nih, kalau kampung gak ada orang tua, bahaya itu. Kalau mereka tua-tua masih mau bangun di tengah malam, suara rintihan kakinya, suara rintihan ininya apa namanya? Encoknya, itu yang Allah rindukan. Dan itu menjadi penyebab penahan bala. Oh, Pak Haji ini berapa umurnya? 57 apa 47? Tuh, bangun malam hari. Yang kedua, suara pemuda. Tangisan pemuda. Pemuda berarti di bawah 50 nih. Bang Mukhlis berapa umurnya? 42? Saya belum 40, berarti masih muda. Ya. Tangisan orang-orang yang muda yang melateskan air matanya, minta ampun pada Allah, munkasirun qalbahu min ajli. Hatinya hancur, menangis air matanya untuk Allah. Ayo coba. Ini dirinduin nih. Model Maridon masih muda kan ya? Masih muda kan? Allah rindu ente bangun di malam hari netesin air mata setetes aja untuk minta ampun, nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Pul. Bang Pepen, ente masih muda atau tua? Masih muda atau tua? Bangun malam tangis, keluarin air matanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga penolak bala. Yang ketiga, suara tangisan bayi di malam hari. Tuh, makanya yang punya bayi kalau bocah nangis malam hari jangan ditabokin, terus diam. Biar dia menangis dengan apa adanya. Itu suara dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiap kampung sebisanya kudu banyak bayi yang nangis. Kudu ada bayi yang nangis, Bang Mukhlis. Kampung nih, RT itu satu RT, cari mana penduduknya, warganya. Harus ada nih. Ya kan? Bagaimana caranya? Pikirin dah. Kalau di rumah Bang Mukhlis sudah enggak ada, cari deh bagaimana caranya. Biar ada yang nangis bocah dalam hari itu. Itu tiga suara, yang suara rintihan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala tiap malam, dan itulah penolak bencana dan bala. Nah, sekarang apa sirat istighfar yang warid dari Nabi? Ada sebuah sirat bentuk istighfar yang diriwayatkan dari Nabi, bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi. Apa itu? Kunna na'uddu li Rasulillahi fil majlisil wahidi mi'ata marrah. Sahabat Abdullah bin Umar bilang, kami suka menghitung. Dalam satu majlis kami dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan ini 100 kali. Dalam satu dudukan, dalam satu kumpulan, dalam satu majlis. Apa ucapannya? Nah, ini juga para ulama menjelaskan, ini dalil zikir bersuara. Jangan diam. Kok bisa begitu? Lah, kalau nggak bersuara, Ibnu Umar dengar nggak? Kalau Nabi nggak bersuara zikirnya, Ibnu Umar dengar nggak? Ya kagak. Masuk ngintip-ngintip begini? Ya bukan. Kuna, kami orang banyak. Riwayat dari Abdullah bin Umar. Tapi dia katakan kami menghitung untuk Rasulullah. Kami dalam satu majelis dengarkan Rasulullah itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ayo baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat lain Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Demikian, mudah-mudahan Isyraq sudah masuk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat hadirin sekalian. Apa itu? Keutamaan istighfar, mohon ampun kepada Allah, khususnya istighfar buat mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, sebagai media yang mujarab untuk mencegah turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala di keluarga kita, di komunitas kita, di kampung kita, di negeri kita. Ini sekarang negeri Indonesia terus terang
harus banyak jamaah orang-orang warga negara ucapin istighfar. Itu paling bagus dah. Sekarang lihat ini dunia politik, apalagi Allahu Akbar, yang namanya kedustaan, fitnah, caci maki, nggak nanti. Maka kuncinya adalah berbanyak istighfar. Kalau baik punya permohonan, kepengen kondisi ini ada berubah kepada yang baik, Allah ganti pemimpin yang lebih baik, kuncinya berbanyak istighfar. Demikian itu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jamaah, saya beritahukan, jangan lupa yang punya acara dari sekarang saya booking tanggal 5 Februari, libur Lebaran Cina, libur Imlek ya. Kita bubur subuh Selasa nih seperti hari ini, tanggal 5 Februari akan mengadakan kajian rutin, namun istimewanya akan ada kedatangan tamu. Siapa tamunya? Ustadz Haikal Hasan atau Ustadz Haikal Hasan Baros yang dikenal dengan Babeh Haikal. Tanggal berapa itu? Tanggal 5 Februari. Udah berangkat belum, Dok? Udah berangkat belum? Alhamdulillah. Ya udah, kalau belum berangkat ajak keluarganya, ajak teman-teman, istri, anaknya semua untuk kita dengarkan pengajian di bubur subuh hadis Selasa tanggal 5 Februari 2019 dengan narasumber tamu Al Ustadz Haikal Hasan Baros. Ya, cuman jamaah sini selain saya booking, saya kasih tahu namanya kita mengundang orang banyak, ya kita pengen nyiapin bukan hanya kue dah, nyiapin makan. Abah Kiai, Buya, kebuli apa kira-kira makannya? Kembuli. Nah itu kita pikirin dah bagaimana tuh ada kembulinya, ya, bagaimana tuh ada dagingnya, bagaimana ada ayamnya. Itu sekedar itu aja. Yang kedua saya beritahukan bahwasanya tanggal 24 Februari insya Allah saya akan berangkat umroh bersama beberapa jamaah bubur subuh yang sudah mendaftar. Nah kalau mau ikutan silakan. Syaratnya simple, cuma store paspor aja, ya, cuma store paspor sama foto, duit belakangan. Ya, kalau udah ditagih baru siapin. Ya, kalau store mah gampang, bawa ini paspornya sama foto, ya kan. Nah kalau duit mah gampang, ntar udah mau berangkat diminta baru siapin, itu aja. Begitu macam ini ya. Ya, berapa sih siapinnya? Ya siapin aja 22 juta gitu ya untuk berangkatnya. Jajan di sono makan udah disiapin 3 kali sehari. Kalau mau jajan oleh-oleh lain sendiri itu mah. Ya, urus masing-masing. Insya Allah berangkat ya bersama para jamaah. Mudah-mudahan Buya Ghazali juga bisa ikut bersama kita semua. Dan jamaah yang mau ikut daftar silakan dah. Nanti kita ziarah nih. Ini memang istilahnya umroh saya ini di mana-mana kan ada travel umroh. Kalau sama saya ini jamaah ada beberapa tambahan. Contohnya kita akan berziarah ke ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Di antaranya di Mekah Buya Said Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki di Rasaifah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada lagi ulama-ulama Syekh Muhammad Amin Al-Harari, ada lagi Al-Habib Zain bin Ibrahim Sumait di kota Madinah, dan ulama-ulama saleh lainnya. Ya, demikian itu mungkin yang bikin bedanya aja. Ya, kalau yang lain kan banyak. Sekarang apalagi sekarang sekedar diinfokan bahwa sekarang udah dibuka pintu kunjungan wisata bersejarah ke kota Taif. Taif itu kalau di barat Jakarta itu puncak dari Mekah itu naik ke atas, daerah dingin, nggak kayak Mekah panas, di Taif dingin, seperti puncak, persis seperti puncak, hijau royo-royo ya. Itu banyak bersejarah. Taif itu tempat yang mana Nabi disambitin oleh orang-orang ya ketika berdakwah ke Taif, hingga giginya, gerahamnya berdarah bahkan pecah. Nah itu sudah dibuka sekarang ziarah ke sana. Nah kalau mau ikut nanti bisa ziarah ke sana. Ada situs bersejarah yang perlu kita tahu agar kita menapaktilasi sejarah baginda Nabi Muhammad dan para sahabat dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namanya berangkatnya lewat majlis bubur subuh. Di sana tiap subuh kita akan bikin kajian, insya Allah live streaming lewat Facebooknya, itu ya, di kota Mekah maupun di kota Madinah. Nah, belum lagi ada rombongan dari Jawa Timur, guru kami Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Nanti bisa berziarah ke beliau dan ikut kelas kajian beliau selama di sana. Intinya begitu dah. Ya, bagi yang punya rezeki, ayo coba niatin. Dan sekarang niatin dulu nih. Atau yang belum punya rezeki, niatin dulu. Pengen pergi umroh besok tanggal 24 Februari. Kan masih lama, masih sebulan setengah lagi. Insya Allah Ta'ala Allah berikan kemudahan. Yang penting niatin dulu pengen berziarah ke makam Nabi. Ziarah kemana? Kepada baginda An-Nabi dan berziarah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah. Dan jangan lupa, pengen pergi haji, pengen pergi umroh, banyak-banyak istighfar. Insyaallah diijabah oleh Allah dengan kemudahannya. Ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Istighfar itu Nabi 70 kali sampai 100 kali lain waktu atau baca istighfar itu sekali satu waktu. Baik, kalau tadi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar, kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahid. Satu dudukan. Di satu majlis dudukan 100 kali. Nah, itu. Ya. Kalau lihat ini berdasar riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kalau baca kapan aja silahkan. Ya, banyak aja silakan. Kalau Romo Yai almarhum Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan, itu setiap kita habis sholat zuhur bersama beliau, habis sholat zuhur itu baca minimal 70 sampai 100 Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Jadi santri semua baca nih. Zuhur bareng-bareng habis sholat zuhur, habis subhanallah subhanallah rapi, habis belum doa baca Astaghfirullah innahu kana ghaffara, Astaghfirullah innahu kana ghaffara, Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Begitu. Ya. Terakhir hari untuk kunjungan ke Banten, ya, ke tempat bencana ke Banten, yang rencana kita hari Ahad, ada usulan dirubah hari Sabtu, habis bubur subuh hari Sabtu. Kenapa? Pertimbangannya kalau hari Ahad nanti pulang kemalaman, Senin orang mau kerja susah, ya, Senin yang mau kerja, mau ke kantor, mau sekolah susah, jadi dimajuin hari Sabtu agar malam Ahad udah bisa pulang, ya, sampai di rumah. Nah, jadi saya beritahukan yang mau ikut serta ke Banten, ke tempat kunjungan bencana dan ke posko Lazis Haramain, ya, bisa menghubungi Bang Pepen. Yang nggak punya mobil nanti coba hubungin, yang punya mobil juga nanti diatur biar bisa pergi bareng-bareng, nanti kita bareng-bareng aja. Nah, anjurannya nggak usah bawa barang, bawa uang mentahnya aja. Nanti kita di sana di tengah jalan mau sampai baru belanja pampers, belanja makanan. Nanti tim Lazis Haramain tahu nih apa yang lebih dibutuhkan oleh para korban bencana, ya. Nah, cuman jangan bawa dari sini dah, biar mobil nggak penuh, repot dah. Kalau bawa pampers, bawa mie, berdus-dus repot. Jadi kita bawa mentahnya aja. Nah, nanti buat kita makan bareng-bareng di sana, bensin, tol, segala macam, termasuk buat kita belanja untuk nyumbang. Yang nggak bisa ngikut, jangan sampai lupa, titip aja sumbangannya. Hubungi Bang Pepen, ya, atau Pak Haji Muhyiddin atau Pak Haji Mukhlis. Kita akan pergi bersama-sama di hari Sabtu habis bubur subuh. Cuman lebih awal selesainya. Jadi sambil ngaji ke sini, habis itu langsung berangkat. Nah, jadi yang nggak punya kendaraan bisa menghubungi panitia biar diatur bagaimana kendaraannya biar cukup untuk ke sana. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan zikir tauhid afdhalul dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. 5 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.